Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Tadi kita di surah Al-Qasas. Ya. An-Namal atau Qasas? Masih An-Namal ya? Ya. Alhamdulillah. Iya, baru Tasin. Belum Tasin Mim ya. Nah. Tapi Al-Qasas ini sudah dibaca tadi? Belum lagi. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini masih surah An-Namal. Kita baru sampai kepada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, baik. Sampai di ayat yang ke 44, betul? Baik, selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Insyaallah ingatkan aja, kadang saya lupa. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Ini pelajaran-pelajaran dari keingkaran kaum Nabi Saleh. Dan sungguh kami mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Salih, yang menyeru sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Ini dibawakan kisah tentang Nabi Saleh kepada kaum Samud. Sehingga kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini nanti minta disegerakan datangnya azab. Ya. Kenapa kamu tidak minta ampun saja, kata Nabi Saleh? Coba minta ampun saja. Ini minta apa? Minta disegerakan azab. Berarti itu kan seakan menentang, bukan seakan, itu menentang Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi oleh sebab itu ini keingkaran kaum Samud. Apa sebabnya, alasan mereka? Unik pula alasan mereka. Unik dan bahasa ayunya buat bangai. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Apa kata mereka tuh? Kami dapat nasib malang sebab kamu dan orang-orang bersama kamu. Sejak angkatininya. Jo kawan-kawan angkoi lah malang nasib kami. Lebih eloklah mati. Kan itu. Jadi lebih baik kami mati. Lebih baik kami mendapatkan azab, begitulah. Lalu dijawablah oleh Nabi Saleh, qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Qala ta'irukum. Apa kata Nabi Saleh? Nasib kamu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Bal antum qaumun tuftanun. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Kalian kau sedang diuji di Allah ini. Baik, dan seterusnya. Itu cerita Nabi Saleh dan keingkaran kaum Samud. Lalu Allah lanjutkan lagi. Akhirnya apa? Dihancurkan mereka itu. Apa kata Allah di ayat 51 itu? Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in.
Kita tengok ni Allah. Bagaimana akibat dari tipu daya mereka. Bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka. Sodo abi ajma'in. Contoh itu. Kemudian. Lalu. Tapi orang-orang beriman diselamatkan Allah. Lanjut. Ini kan dalil. Berimanlah kalian. Ya Allah kepada orang-orang yang ada di kota Mekah. Kalau tidak, kuacun dikolah kalian. Seperti apa? Kaum yang ada di zamannya Nabi Saleh. Baik. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari kaum Nabi Lut. Ayat nan kali mompe. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji padahal kamu melihat kekejian perbuatan maksiat itu? Apa kojuk keji nan dibu edeknya? Fahisyah di sini penyimpangan seks termasuk homoseks. Dan laki-laki nan ndak akan laki-laki pula. Bontu itulah buat pangai kaum Nabi Lut. Akhirnya seperti apa? Ya diazab oleh Allah. Tengok ayat nan kali 58. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Allah. Wal a'yadu billah. La ilaha illallah. Allahumma musta'an. Ya, baik. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberikan peringatan itu. Tetapi tidak mengindahkan. Itu kan dalil secara tarihi. Agar tarihi itu apa? Sejarah. Tarihi, sejarah. Kata Allah, kau orang-orang mau kajian sampai cenderiko kalian. Kalau kalian cenderiko, kau tengok kaum Samud Nabi Saleh, dihujani dengan batu. Baik. Lalu pembahasan berikutnya, perintah Allah kepada kaum Muhammad untuk mensyukuri nikmat Allah, kewajiban beribadah kepada Allah. Tuhan. Lalu inilah ayat yang sungguh sangat luar biasa. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. La ilaha illallah. Ucapkanlah hai Muhammad, alhamdulillah dan selamat atas hamba-hamba yang dipilih Allah. Apakah Allah yang lebih baik ataukah yang mereka persekutukan itu? Tidak mungkin. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. La ilaha illallah. Lalu Allah tanya, ini tantangan Allah. Bukankah dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ancak
Elok sujud mata menengok. Lalu apa kata Allah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohon tu. Tak akan bisa kalian menumbuhkan pohon-pohon tu. Iyalah kalian menanam, tapi Allah yang menumbuhkan. Allahu Akbar. Tak bisa kalian. Ma kana lakum an tunbitu syajaraha. Tak akan bisa kalian menumbuhkan pohon tu seperti apapun. Ailahum ma'allah. Ada ndak sesembahan selain dari Allah. Balhum qaumun ya'dilun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nih dalil apa namanya? Dalil afaki. Dalil afaki itu apa? Dalil alam ni memang Allah tu la ilaha illallah. Tak ada yang lain dan berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Maka ni jadi kata kunci ilahum ma'allah ini. Yang perlu diperhatikan. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Bukankah dia Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat berdiam? Qarara, tempat berdiam. Yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Yang menjadikan gunung-gunung untuk pasak bumi, mengokohkan bumi. Allahu Akbar. Dan yang menjadikan satu pemisah antara dua laut, apa tu? Antara air asin dengan air sungai besar yang bermuara di laut, Sungai Tawar itu, setelah sampai di muara tidak langsung menjadi asin. Itu Allah yang menciptakan itu tuh. Lalu Allah tanya, ailahum ma'allah. Contoh itu kojo Allah. Ada ndak yang berhak yang selain dari Allah akan disembah? Ndak. Balhum aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka itulah tak tahu. La ilaha illallah. Tak cukup sampai di sana. Makanya ayat surah An-Naml ni ayat tentang apa? Uluhiyah dan rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Dilanjutkan di Allah ni. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. La ilaha illallah. Bukankah Allah yang telah memperkenankan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan apabila berdoa dan menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ku? Ailahum ma'allah. Ada ndak yang berhak diibadahi selain dari Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Yo seketik kalian konan ingat dengan nikmat Allah tu. La ilaha illallah. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Ailahum ma'allah. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya? Apakah di samping Allah ada yang berhak lain disembah? Tidak. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. La ilaha illallah.
Allah tanya, ada tak yang lain seperti Tuhan nikmat Allah dan kita pakai Allah dan punya dan sedang kita nikmati Allah juga dan punya. Yang kita cita-citakan juga kepunyaan Allah. Ailahum ma'allah. Ada tak ilah selain daripada Allah? Tak ada. La ilaha illallah. Lalu Allah lanjutkan lagi. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. La ilaha illallah. Bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah itu ada ilah yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang benar. Tidak akan bisa kita membuktikan tidak ada yang lain selain Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Apa makna ilah petang? Al-ma'budu hubban wa ta'zima. Jadi lupa-lupa. Apa makna? Sesuatu zat yang diibadahi dengan benar, dengan penuh cinta dan pengagungan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan dilanjutkan oleh Allah tu. Ini dalil afaki atau dalil kauni tentang uluhiyahnya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. La ilaha illallah. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, tidak sampai seketiknya. Bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, bahkan mereka buta tentang hal itu. Baik, jelas ya. Siapa hantar tadi ni? Alhamdulillah. Sampai jam berapa siap solat? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya, baik. Kemudian keingkaran orang-orang kafir terhadap kebangkitan. Ini tidak percayanya dibangkit. Kita sudah copek tu cara. Kalau kita sudah copek, baca sekenek-sekenek. Jadi kalau loju je nya, Al-Qasas kita baca je. Tak apa-apa. Karena malam ini kita cukup untuk menyempurnakan an-namal saja, ya kita baca aja. Lalu apa dalil-dalil orang kafir tu? Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Apa nyo? Nyerang kafir-kafir tu. Kalaulah kami lah jadi tanah kami, ayah kami cuma itu je. Lekan mungkin dibangkitkan pulau kami balik. Tu kata mereka. Itu dalil akal mereka. Laqad wu'idna hadha nahnu wa abauna min qabl. In hadha illa asatirul awwalin.
sejak dahulu kami telah diberi ancaman. Condoh iko jak dulunya nya. Diancam dengan hari kiamat. Nenek moyang kami condoh itu jua. Sebenarnya ini cuma dongeng orang dulu. Cik cito konyanyinya. La ilaha illallah. Asatirul awwalin. Lalu kata Allah, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Cuba kan jalan kalian di muka bumi kuah. Lihat contoh apa dibuat oleh Allah Taala akibat atau koju-koju orang mujrimin tu, orang berdosa tu. Kau naik azab. La ilaha illallah. Kau naik azab. Dan seterusnya. Ya. Cukup tu. Kemudian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran adalah sebagai buktinya. Apanya Allah di ayat yang ke-76 tu? Quran kau itu menceritakan kepada Bani Israel tentang banyak yang hal-hal yang mereka perselisihkan. Al-Quran tu betul-betul menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang itu. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Lam itu tu lam taukid nang. Tak cik lam aja, lam taukid. Apa maknanya? Betul-betul yo lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Betul-betul menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian tanda-tanda kedatangan hari kiamat dan huru hara datangnya hari kiamat. Baik. Tadi kata-kata kunci surah ini dah saya sampaikan tidak ini? Kata-kata kunci surah. Aduh nih. Lah banyak terlewat. Baik. Angin malam nang ni. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ini hari kita ada hari ke berapa? Malam ke-8 boleh. Ya. Jadi kita sudah di juz yang ke-19. Berarti 17 udah 2 juz kita lewat, ya kan? Enggak. Sekarang kan hari ke-17 sudah selesai nih. Sekarang kita sudah selesai di juz yang ke-19. Berarti lewat 2 juz. Lewat 2 juz dari 1 juz per hari. Kok selesai lo di awal besok pagi 2 juz? Keiyalah. Kadang kita lama enggak jadi selesai. Jadi selesai berarti 21. Kok nak balik hari Sabtu? Atau kan pagi balik kan? Jadi tinggal 89 juz. Saya berharap siapapun antum ini dengarkan semua sampai 30 juzuk. Ini Quran 30 juz. Tidak 3 juz. Jadi dengarkan sampai akhir nanti. Ikuti lewat zom. Ini zom kan? Kalau tidak rekaman-rekamannya nanti. Jadi selesai Ramadan ini, selesai kita dengar. Minimal selesai baca. Yang kemarin terlambat dengar-dengar lagi. Tapi insya Allah saya memang fokus untuk dorong tafsir.
Kalau dapatlah saya seperti yang saya cita-citakan, saya pilih buat daurah vaksin. Lihat dulu kondisi-kondisinya nanti seperti di Pulau Penyalang sana. Itu saya mau menetap di sana sebulan. Saya pun ikut mau apa ya? Jadi yang dibawa lah ya. Jadi buat daurah sana. Itu sebulan, apalagi kalau yang kisah. Kalau kisah itu lebih banyak faedahnya. Itu hafal ya. Banyak faedah kisah. Sebab kisah itu tidak ada orang yang tak pandai bercerita. Kalau dalil tak hafal itu hafal. Banyak tak hafal. Cerita. Seperti itu kan mendidik orang-orang Yazid, orang-orang buat kami. Makanya itu kisah-kisah Al-Quran. Terus memang pekerjaan kita banyak. Ini belum lagi aturan-aturan nanti insyaAllah. Kalau kami kejepren dan kawan-kawan di sini, non-stop gitu ya. Malam gayo, tentu gayo. Dua satu tuh malam lebaran itu kan itu kasak kusu ada baju. Mantap kuburi, mantap pitoga, fitrah, zakat fitrah. Cuman tahun ini kalau bisa yang terlalu banyak begitu. Zakat itu yang terlalu banyak seperti biasa dibaginya. Cukup untuk penuntut ilmu yang bayu-bayu. Serius untuk ilmu kasih banyak, biar dikirim pergi belajar. Itu ya. Nentok mau nanti. Barakallahu fiikum ya. Cukup sekian malam ini. Jam 10 lewat sekelompok. Lewat 29. Maka silakan istirahat, besok kita ulang lagi. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan taufiknya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.